Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadil dari kelas A Stambuk A421202151. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masalah belajar, faktor-faktor terjadinya masalah belajar, dan kesulitan belajar yang dialami siswa. Pertama itu pengertian masalah pembelajaran. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang meliputi sebagai tidak terpenuhi kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan. Menurut Priyatno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah suatu hal yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri ataupun orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu merubah dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan: belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman, individu itu sendiri dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kedua, learning diffusion merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya sumber normalitas mental atau gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Contohnya, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka ia tidak dapat menguasai permainan tersebut. Yang ketiga adalah underachiever, mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi potensi belajar tergolong rendah. Contohnya, siswa yang telah dites kecerdasan dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Yang keempat adalah slow learner atau lambat belajar. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lama dibandingkan teman sekelompoknya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima adalah learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Dalam proses pembelajaran tentu saja mengharapkan suatu hasil yang baik yang tercapainya suatu pembelajaran. Akan tetapi, dalam suatu belajar pasti akan adanya suatu masalah yang timbul. Secara garis besar, faktor yang terjadi penyebab terjadinya masalah menurut Kartadinata ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut yaitu faktor internal yang berasal dari siswa antara lain meliputi: 1. Gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. Kedua, ketidakseimbangannya mental atau adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti kemampuan mental kurang, taraf kecerdasan kurang. 3. Kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, terkecam rasa takut, kebencian, serta ketidakamatan emosi. 4. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, tidak teratur dalam belajar, kurang berminat pada pelajaran sekolah, malas, sering terlambat datang ke sekolah, sering bolos dan sering tidak mengikuti pelajaran,
terlalu banyak bermain atau kegiatan yang tidak mendukung keberhasilan belajar. Kedua, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa, antara lain meliputi 1. Sekolah antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban belajar terlalu berat, metode mengajar yang kurang memadai, kurang alat dan sumber belajar. 2. Kurang keluarga antara lain keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang retak, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak, kondisi ekonomi yang kurang memadai. 4. Masyarakat antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik. Sedangkan menurut Button, variabel yang mempengaruhi proses belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Faktor-faktor dari dalam diri siswa antara lain 1. Kelemahan fisik, seperti tidak berkembangnya susunan saraf pusat pada catatan atau sakit. Kurang berkembang panca indera sehingga menyulitkan proses interaksi, menderita penyakit menahun, dan ketidakseimbangan perkembangan dan reproduksinya. 2. Kelemahan mental, seperti cacat mental, kurang semangat, serta pengalaman-pengalaman traumatis. 3. Kelemahan emosional, seperti rasa tidak aman, fobia, maupun ketidakmatangan. 4. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan, yang salah satu seperti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aktivitas sekolah. 4. Tidak memiliki keterampilan dan mengetahui dasar yang diperlukan, seperti membaca, menghitung, dan sebagai berikut. Faktor kedua yaitu faktor-faktor dari luar diri siswa, antara lain kurikulum yang seragam, bahan dan buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat kematangan, beban belajar mengajarkan terlalu berat bagi siswa dan guru, populasi siswa yang terlalu besar dalam kelas, terlalu banyak melibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir kekurangan gizi. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu kesulitan belajar yang dialami siswa. Kegiatan belajar di sekolah, guru diharapkan dengan sejumlah karakteristik siswa berbagai variasi. Ada siswa yang dapat menerima kegiatan belajar secara lancar dan tetap tanpa mengalami kesulitan. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang dalam pelajaran mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan siswa ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar dapat pula disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosiologis, yang semua itu pada akhirnya dapat mengakibatkan prestasi belajar berada di bawah rata-rata. Hal tersebut ditandaskan pemerhatian pendidik. Kesulitan belajar ada yang disebut learning disorder, learning diffusion, underachiever, slow learner, dan learning disabilitas. Pertama, learning disorder. Ini keadaan di mana proses belajar anak atau siswa menjadi terganggu karena kehilangan respon yang bertentangan. Terjadinya kesulitan belajar karena adanya respon yang bertentangan dari dalam diri siswa, sehingga hasil belajar yang dicapai jauh lebih rendah dari prestasi yang dimiliki siswa tersebut. Contoh, anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate tinju maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah gemulai. 4. Bantuan media dan peralatan peraga. Penggunaan alat peraga belajar dan media belajar. Bapak kok di situ? Keempat adalah bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga belajar dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang kurang memahami atau kesulitan menerima materi pelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi penjelasan sifatnya abstrak sehingga sulit dipahami siswa tersebut.
5. Suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah penting dalam menciptakan suasana belajar kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa mengalami hambatan dalam menerima pelajaran tersebut. 6. Motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsi dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu juga orang tua perlu memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi disertai suplemen pembangun tubuh yang cukup atau vitamin. Materi ketiga yaitu kesulitan belajar yang dialami siswa. Kesulitan belajar merupakan hal yang lumrah dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan adanya siswa mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah, menghadapi hambatan dalam rencana dan penyerapan informasi belajar yang diberikan guru. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap kemajuan belajar anak. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pemecahan masalah, baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Ini sebagai salah satu wujud kepedulian dan kerjasama dalam dua dunia pendidikan. Pertama, gejala kesulitan belajar. Gejala anak yang mengalami masalah belajar dapat diketahui melalui indikasi tertentu. Misalnya, sulit mengalami ketuntasan belajar pada materi tertentu. Pada suatu mata pelajaran, akibat itu siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang memuaskan. Kedua, penyebab kesulitan belajar. Banyak sekali penyebab siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti belajar di sekolah. Namun dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu siswa siswa tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran, penglihatan, dan rendahnya konsentrasi belajar. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif dan beratnya beban belajar yang diajarkan oleh pengajar. Cara mengatasi kesulitan tersebut berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar, maka upaya dilakukan guru antara lain. 1. Tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Mereka dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitu pula dengan dalam pendengaran, semua informasi belajar yang diucapkan guru dapat didengar dengan jelas. Kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberikan bahan pelajaran yang dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. 3. Program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik ini merupakan remedial dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan sebagainya.